Hey yo, what's up Autogears? Balik lagi bersama gue Ryan G, your innovation or future car. We lead your here, close with your own future. Broom! Di video pilihan berkendara kali ini, gue akan mereview Honda City tahun 2013 1500 tipe E Automatic. Mau tahu spesifikasi dan fitur apa saja yang ada di mobil ini? Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifin lonceng di channel AutoG. Nih, gue tungguin nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau udah subscribe, langsung kita mulai. Langsung aja kita bahas desain Honda City ini. Kalau ngomongin soal desain, mobil ini masih gak kalah jauh keren dengan mobil yang sekarang ya. Karena mobil ini desainnya wah keren banget sih, kayak eksekutif muda kalau kalian lagi naik mobil ini. Terus kalau kalian mau jadi fucek boy, bisa banget mobil ini. Dengan desain yang sporty gini, ditambah dengan aksen chrome, lebih kebanyakan aksen chrome. Tapi ini mungkin terlihat lebih mewah di Honda City ini. Jadi untuk desain beberapa tahun ke depan, mobilnya nggak akan ketinggalan jauh guys. Jadi mantep, luar biasa banget. Headlampnya halogen, lampu sen juga halogen, lampu senja sama, termasuk lampu fog lamp yang masih halogen. Tapi nggak apa-apa, yang penting desainnya ini nggak ketinggalan jauh guys. Oke, langsung aja kita lihat ke bagian mesinnya. Penasaran juga nih sama kabin mesinnya gimana. Oh di sini guys, salah. Oke, untuk kapasitas mesinnya sendiri, dia dengan 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 120 PS dengan torsi berapa ya? 145 Nm. Jadi tenaga di Honda City ini udah lumayan narik banget sih ya, kenceng sih. Dengan di tahun 2013 ini, mungkin kalau kalian mau mainin lagi di mesinnya mantep banget kayak. Oke. Nah, penggerak dia menggunakan penggerak roda depan. Jadi pakai FWD ya. Jadi semua sedan kan dikenal dengan front wheel drive gitu ya, penggerak roda depan. Jadi kece banget. Nah, ditambah dengan kap mesinnya sudah dicat dengan suara dengan bodi beserta peredam di kap mesinnya. Mantap. Selesai kita bahas bagian depan beserta ruang mesinnya. Sekarang kita lanjut ke desain samping dari mobil ini. Yuk. Langsung. Kap mobilnya tutup dulu dong. Oh iya, lupa. Sorry, Kak. Main tinggal ya. Oke, baru lanjut. Sekarang gue udah ada di samping Honda City ini. Nah, yang gue bahas pertama nih dari desain samping mobil ini nih. Desain dari samping mobil ini nggak banyak neko-neko lah ya. Dari side skirt-nya aja udah setara sih dengan body ya. Nggak banyak lekukan lain-lainnya lagi ya kak ya. Jadi cuma di sini ada door handle yang sudah chrome, talang air juga sudah tersedia, dan apa nih kak? Nah, spion, sorry guys, spion yang sudah electric retract mirror, sudah ada lampu sennya. Jadi simple sih dari desain sampingnya ini. Jadi nggak ada tambahan-tambahan side skirt-nya gitu tuh guys, mantap sih. Oke, nah ini dia nih, pasti kalau kalian pertama kali memiliki Honda City ini, mungkin isi bensinnya itu yang bingung ya. Kok tombolnya nggak ada, mana? Nah ini dia. Ternyata bukanya tuh di sini. Cukup dipencet aja. Buka. Tuh, langsung kebuka. Simple banget guys. Untuk dimensi dari Honda City ini, kita jelaskan di deskripsi di bawah ini. Nih, nah tuh. Oke, kita bahas dari desain dan profil ban dari mobil Honda City ini. Nah, untuk desain velgnya dia menggunakan gunmetal, jadi keren ya. Gua seneng sih sama velgnya ini, keren banget. Dan profil bannya 185 55 ring 16 dan menggunakan ban Hankook. Jadi
Bannya juga masih tebel guys. Kayaknya ini baru diganti apa gimana nih? Masih sehat bannya, masih seger. Dan remnya juga ditambahin nih Brembo gini ya kak. Tapi cover ya, cover Brembo. Jadi kelihatan lebih keren aja ya, lebih sporty ya, keren. Dan sistem pengeremannya juga masih oke sih. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, untuk desain belakangnya juga sama, simple, nggak banyak lekukan-lekukan lainnya. Tapi di sini ada tambahan pemanis dikit, aksen chrome-nya itu, garnish chrome-nya ini, dan aksen Honda beserta Honda City. Nah, untuk buka bagasi dari belakangnya ini, dia bukanya dari depan, dari si tombol driver. Kamera mundur dia belum ada, tapi ini ada rear underguard ya bisa dibilang, muffler di bawah kana. Nah jadi dia kalau misalnya gasruk masih tinggi sih, di ground clearance di mobilnya masih cukup lah ya. Oke, untuk headlamp dia ini lampu malamnya dia garis panjang kayak gini nih ke sini guys, tapi masih bohlam, semuanya masih menggunakan lampu halogen biasa. Untuk lampu sennya ini apa udah diganti ya, jadi berwarna biru gitu. Awalnya sih warna kuning sama ya, jadi ganti lebih keren aja gitu ya. Lampu mundur juga masih halogen beserta lampu remnya sama ya, masih halogen semua, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini mufflernya tadi gue bilang sebelah kanan kayak ada racingnya gitu. Yang di kaca ini sama, lampu rem juga, dan ada rear defoggernya. Jadi mobil ini ada pemanasnya, jadi mobilnya nggak perlu pakai wiper lagi sih ya. Nah sekarang kita lihat kapasitas bagasi belakang dari Honda City ini. Nah seperti yang gue bilang, untuk buka tombol bagasi belakang ini nggak ada tombol di belakang ini, jadi bukanya dari depan. Jadi tinggal bilang halo City, tuh kayak merek sebelah ya, tapi enggak ada orang di depan kok, ada orang yang bantu bukain. Makasih kak. Sip. Nah ini dia guys, bagasi kabin belakang dari Honda City ini. Luas banget kan, tahu kan? Kalau sedan tahu lah ya. Dari setiap kapasitas bagasi aja udah pasti luas banget. Ini juga bisa nampung berapa ya, di kopernya banyak banget ya. Naruh orang bisa ini kak. Gila ini. Jadi luas banget. Nah di bawah juga ada ban serep. Nah bannya juga sudah sama dengan keempat-empat yang dipakai, gan metal juga. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke interiornya. City tutup. Nggak bisa bos. Oh nggak bisa ya? Jadi lanjut. Oke. Masih pakai manual. Lanjut. Oke, sekarang gua udah di dalam kabin mobil ini. Sama ya, tahun 2013. Jadi belum ada fitur-fitur yang canggih sih menurut gua. Tapi dari dalamnya udah cukup sih ya. Ini kayak Honda Jazz ya. Setirnya juga, setir di tahun 2013 ini di Honda ini sudah ada pedal shift loh guys. Dan serta pengaturan speedometernya sudah lumayan lengkap ya, yang ada informasi konsumsi bahan bakar, odometer, rata-rata konsumsi bahan bakarnya, tripnya, trip A, trip B, range-nya luar biasa, cakep. Nah untuk speedometer sendiri dia lampunya tuh diiluminasi warna biru kayak ambient light blue gitu ya, keren sih ya. Nah untuk door trim sebelah kanan ini power window-nya hanya auto di bagian driver saja, dan ketiganya belum auto ya, jadi auto di driver saja. Nah untuk window lock lengkap dia, door lock juga lengkap, sudah elektrik semua. Dan ini aja, retract electric mirrornya sudah dilengkapi. Nah ini door handle chrome juga, nggak luar nggak dalam, chrome semua. Oke, nah sisanya sih ini kayak soft touch gitu ya, tapi plastik sih, kebanyakan plastik sih. Kulit juga kulit karet ya, kulit setirnya setir karet. Nah nih logo emblem Hondanya ya kak, udah berumur ya kak ya. Mungkin kalau diganti atau dia dicat lagi keren nih. Gak apa-apa sih, overall juga mulus sih. Dan dashboard juga nih plastik, masih plastik ya, tahu maklum lah tahun 2013. Nah ini waduh keren nih, ini ditambahin karbon gitu ya, panel instrumennya. Nah head unit dia belum Android, tapi head unit audionya nih Kenwood guys.
Kalian tahu sendiri lah ya merek Kenwood tuh kayak gimana. Dari kualitas audionya jernih banget dia. Tapi nggak apa-apa, belum Android. Yang penting soal suara, kualitas audio tuh udah keren banget ya. Dan ini cup holder ada 2. Dan ini pengaturan apa, AC ke atas, ke arah AC nya ke bawah, ke atas. Untuk pengaturan kaki, pemanas lain-lainnya nih aman sih pengaturannya. Belum digital semua ya, nggak apa-apa. Tahun 2013. Kisi AC dia di tengah, 2, 4 kanan. Mantap. Dan ini penyimpanannya nggak soft opening ya, jadi langsung jatuh gini nih tuh. Nggak apa-apa sih. Jok ya. Oke, jok ini sebenarnya ini disarung jok ya, aslinya tuh bludru tapi udah disarung jok, jadi lebih aman buat kalian yang punya mungkin anak kecil takut kena tumpahan cairan, jadi lebih aman mobil ini. Dan warna joknya tuh coklat gitu ya, keren, cocok aja sih. Nah, untuk sun visor di penumpang sudah kaca semua. Nah, namun di sini belum terdapat kaca ya, baru di sisi penumpang bagian sebelah kiri saja. Nah, untuk lampu baca halogen ya. Oh, ini mati nggak? Sorry, mati. Kaca spionnya masih dynamic and view, belum auto dimming. Nggak apa-apa. Maklum tahun 2013. Dan ini tuh kalian bisa lihat kilometernya 103.000 di tahun 2021. Berarti kalian bisa bayangkan mobilnya tahun 2013. Tahun 2013 berarti dia per tahunnya jalan tuh sekitar 14 ribuan. Jadi termasuk pemakaian wajar ya. Bisa dibilang ini pemakaian dalam kota ya. Jadi soalnya 103.000 di tahun 2021 jarang banget guys. Rata-rata kan mobil 150.000, 170.000, mungkin bahkan 200 ada. Ini 103.000, luar biasa banget. Mantap sih. Dan ini dia transmisinya guys. Transmisinya ada P, R, N, D, dan S. Dia 5 percepatan ya kak ya. Jadi dia ada S modenya. Bisa pindahkan ke manual. Bisa ada mode M. Dan dia kan kita tadi ke D. Masih. Nah ini juga perpindahan transmisi juga masih empuk banget guys. Nggak kasar tuh. Tuh. Suara dari dalam juga nggak kedengeran. Jadi masih, aduh, gimana ya? Keren banget, enak banget suaranya. Oke, park brake juga masih mechanical, manual, tarik. Nah ini dia headlamp guys, pengaturan headlamp dia masih simple. Hanya ada fog lamp, jadi satu ya fog lamp, lampu jauh dan off-nya. Jadi sama. Dan pengaturan headlamp, pengaturan apa wipernya masih belum lengkap ya, belum intermittent, belum bisa diatur kecepatan waktunya. Pengaturan seat belt keduanya nih sudah high adjuster ya, bisa dinaik turunkan. Nah itu jadi simple banget ya, jadi enak. Jadi kalau kalian tinggi nih, seat beltnya tuh di bawah, ini kan bisa diatur nih, jadi enak bisa dinaikin, jadi nggak kecekek gitu ya, aman sih, mantap, sip. Langsung kita lanjut jalan. Oh jangan, iya. Kabin kedua, lanjut kabin kedua guys. Oke, sekarang gua udah di bagian kabin kedua dari Honda City ini nih guys. Nah, langsung aja ya kita bahas dari apa legroomnya kali ya. Legroomnya ini, waduh, tau lah ya kayak sedan gitu. Ini luas banget guys, mantep. Terus apa terpapa dari pahanya ini nggak gantung kan, kebanyakan kan mungkin ada rival ini gantung kayak gini nih. Nah ini kita gini nih, jadi kaki tuh bisa selonjoran masuk ke dalam itu. Padahal ini di apa baris pertama yang driver ini normal ya, nggak terlalu maju banget. Jadi waduh nyaman banget sih. Dan door trimnya juga plastik ya, door trim plastik. Nah sayangnya nih cup holder di bagian kabin kedua ini nggak ada. Jadi kalian harus paling masukin taruh minum di sini atau di sini. Di sini juga, waduh kalau minuman yang cup besar mungkin kayaknya nggak bisa di sini. Mungkin botol-botol kayak botol yang simple gitu ya, yang slim. Paling di sini nih, tapi kok di sini taruhnya kebanyakan beban, ini juga bisa melar ini guys. Jadi ya sayang banget ya, di sini nggak ada cup holdernya ya kayak. Tapi kalau masalah legroom, headroom juga wah oke sih kalau legroom headroomnya. Headroomnya juga nggak mentok sih, mantep sih. Dan ini lampu baca bolam.
headrest. Nah, headrest. Tuh, headrest aja nyaman banget, guys. Sumpah ini nyaman banget, Kak. Harus nyoba nih. Tuh, kaki aja kita selonjor ke dalam gini. Mantap sih. Nah, kalau kalian mau ngambil barang atau misalnya bawa kayak sepeda, ini bisa jadi alternatif diratakan. Nah, kayak gini sih. Atau kalian mau ambil barang, misalnya apa ya gitu ya, kuaci Kak. Ambil ya, bisa masuk sih, jadi aman sih, apa terakomodasikan semua, jadi ergonomis ya, mantap. Dan pegangan juga sudah retract hand gripnya, tweeter di sini kiri kanan, dan keluar masuknya ini nggak susah ya, aksesnya tuh gampang, jadi enak banget ya, worth it sih. Cuma yang gue sayangkan ini nih, plafon dari mobil ini masih bludru ya. Mungkin kalau udah di kayak soft touch gitu jadi lebih enak ya, terus nggak gampang kotor. Ini mungkin karena usia ya, jadi lumayan lah, tapi udah cukup bersih sih yang ini. Selesai bahas interior, yuk kita cobain driving experience-nya gimana. Langsung aja. Ini paling ditunggu-tunggu ini. Oke guys, sekarang gue udah ada di dalam kabin Honda City tahun 2013 ini. Langsung aja kita bahas dari segi apa ya, segi kekedapan kabin dari mobil ini. Nah, kalau masalah kekedapan di Honda ini jangan ditanyain lagi, pasti udah sangat senyap kabinnya. Jelas Honda terkenal dengan kesenyapan kabin pada mobilnya. Nah ini tahun 2013 Honda City ini, kekedapan di kabin mobil ini masih sangat senyap sekali guys. Tuh, kalau kita lagi berakselerasi tinggi, dia nggak terlalu berisik suara noise di luarnya tuh. Cuma masih ada sedikit noise suaranya itu, getaran di bawahnya ya Kak. Iya. Masih agak berisik ya, mungkin karena udah tahun 2013 ya, faktor umur. Tapi dari performa juga masih cukup lah buat city car sedan ini. Ditambah dia ada pedal shift, memungkinkan untuk Anda jika ingin overtake pakai shifter ini, tinggal dipindahkan. Nah, dia akan beraksir tinggi. Oke. Transmisi juga masih sangat responsif. Oke, untuk masalah performa di mobil ini, dia keluaran tahun 2013, menurut gue nggak ada masalah dengan tenaga yang sangat responsif ini. Dan akselerasi ingin lebihnya juga dia keluar, ditambah dengan pedal shiftnya juga masih responsif. Dan ini umur yang hampir 8 tahun ya Kak ya, masih worth it banget sih dari segi tenaganya aja. Terus kenyamanan suspensinya juga cukup, masih lumayan lah. Oke sih. Terus nih kita coba pindahin ke pedal shift transmisinya. Nah tuh, dia masih responsif banget. Kita injek gas sedikit aja dia langsung hentakan ke RPM-nya lebih tinggi lagi dia. Nah terus konsumsi bahan bakar dalam kotanya dia dapat di 1,9 dan itu cukup irit ya, lumayan hemat untuk Honda. Mungkin kalau dibawa keluar kota, mobil ini juga semakin hemat lagi ya, karena ini kan dalam kota membuat mobilnya jadi stop and go gitu. Jadi overall secara keseluruhan sih mantap sih. Untuk mobil yang kilometer sudah berjalan hampir 103.000, menurut gue pas ngendarain mobil ini nggak terasa seperti mobil capek mobil ini. Jadi kayak masih mobil setahun 2 tahun setelah pemakai habis keluar dari dealer gitu mobilnya. Jadi nggak terasa kayak mobilnya capek banget, udah banyak bunyi kayak geruduk. Ini nggak ada loh yang gua temuin selama kendarain mobil ini. Luar biasa sih. Mungkin perawatan dari track record di Hondanya, servisnya mungkin berkala, rutin, dan juga sistem pengeremannya masih sangat responsif. Ini luar biasa banget, mantep sih. Untuk bahas masalah handling si mobil ini, itu menurut gue masih aman banget sih.
body rollnya juga masih aman, dia nggak keluar dari jalurnya. Terus apa, pas kita ngebelok-beloknya tuh dia nahan banget, jadi apa, nggak ada lari dari setir, terus nggak ada jeda di setirnya juga nggak ada. Kan ini kita coba endingnya tuh. Pakcik. Siapa ya? Pakcik. Apa? Jadi masih, waduh, stabil banget mobil ini. Jadi kan nggak perlu apa maintenance lagi, udah cukup sih mobil ini. Mantep banget. Oke, jadi gue udah bahas dari mobil ini, dari interior, eksterior, maupun dari segi mesin dan kaki-kakinya. Mobil ini masih sangat enak sekali dan masih nyaman untuk dimiliki di tahun 2021. Jadi bagaimana menurut kalian? Dengan harga 158 juta di tahun 2021 ini kalian bisa memiliki mobil ini. Jadi apakah masih worth it untuk dibeli mobil ini? Silahkan komen di bawah ya. Dan jika kalian tertarik dengan mobil ini, kalian bisa hubungi kontak person yang ada di informasi deskripsi di bawah ini. Oke, cukup sekian dulu video pilihan berkendara kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe ya tentunya. Dan aktifkan lonceng YouTube ya, lonceng YouTube untuk mengetahui apa kabar terbaru dari video kita ini. Oke, gua Ryan G. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bro.